Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan praktik membentuk karya. Ada yang tahu apa itu membentuk? Membentuk itu seperti bentuk, Bu. Membentuk itu membuat Bu. Membentuk itu menjadikan sesuatu Bu. Oh iya, membentuk itu menghasilkan sesuatu Ibu. Iya, betul. Jadi membentuk di sini dapat diartikan sebagai proses membuat sesuatu dalam bentuk tertentu dengan menyusun atau menjadikan bahan-bahan dasar dengan teknik yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu bentuk karya yang indah dan bermanfaat. Kalian tahu tumbuhan tinggi yang sering disebut pohon seribu manfaat? Pohon kelapa Bu. Pohon kelapa Bu. Iya, benar sekali. Nah, tumbuhan kelapa ini memiliki berbagai manfaat ya, mulai dari akar hingga seluruh bagian tubuh pohon kelapa, di mana setiap bagiannya ini dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk makanan maupun bahan untuk membuat rumah, juga masih banyak manfaat yang lainnya. Oke, di daerah kalian masih ada atau tidak nih pohon kelapa? Pohonnya tinggi atau rendah? Masih ada Bu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, Bu. Oke, karena pohon kelapa ini masih bisa ditemui di daerah kalian, maka kita akan membentuk karya dengan media bahan dasarnya adalah daun kelapa. Dengan daun kelapa ini kita akan membentuk keranjang mini dengan teknik menganyam, melipat, dan memasukkan. Oke, sekarang kita akan memulai melakukan membuat karya mini bersama. Perhatikan bahan dan alat yang akan kalian gunakan dalam proses pembuatannya. Nah, teman-teman, bahan dan alat yang akan kita gunakan, yang pertama ada bahan. Nah, bahan ini yang satu, yaitu daun kelapa. Kalian bisa mendapatkan daun kelapa ini di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Lalu ada alat. Nah, alat yang akan kita gunakan yang pertama ada gunting, lalu ada staples dan isinya. Dalam proses pembuatan keranjang mini ini, kita menggunakan 3 teknik. Yang pertama, menganyam, yang kedua, melipat, dan yang terakhir ada memasukkan. Langkah pertama, pisahkan daun kelapa dari tangkainya. Kemudian, ambil 6 daun kelapa, lalu bariskan secara vertikal. Langkah kedua, anyam daun kelapa mulai dari atas ke bawah secara bergantian seperti pada video. Langkah ketiga, lakukan hal yang sama dengan menyusun 6 daun kelapa tersebut secara horizontal. Lalu rapihkan. Langkah keempat, mulai membentuk sisi pertama dengan menganyam daun kelapa secara menyilang seperti pada video. Langkah kelima, setelah 6 daun kelapa dianyam, lalu staples sebagai pengunci.
Langkah keenam, lakukan hal yang sama kepada ketiga sisi lainnya dengan langkah keempat dan kelima hingga menjadi 4 sisi. Langkah ketujuh, gabungkan sisi pertama dengan sisi lainnya dengan cara menganyam kembali. Lalu di staples dan lakukan hal yang sama kepada sisi-sisi lainnya. Langkah ke-8, setelah anyaman selesai seperti pada video, lalu lipat ujung daun kelapa, lalu masukkan ke dalam, kemudian di staples. Lakukan hal yang sama kepada ujung daun kelapa lainnya hingga rapih. Jika daunnya panjang, boleh memotongnya. Inilah hasilnya, keranjang mini dari daun kelapa dengan teknik menganyam. Bagaimana? Apakah sudah jadi bentuk karyanya? Sudah selesai, Bu. Coba perhatikan karyanya. Wah, bagus ya karya-karyanya. Hebat nih sudah bisa membuatnya. Nah, keranjang mini ini memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyimpan sesuatu. Keranjang mini ini juga dapat terlihat indah dengan berbagai hiasan yang akan kita berikan nanti. Oke, praktik hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.